Gue kira-kira udah 7 bulan ngonten animasi dan akhirnya burnout juga coy. Real Regi. Sebenarnya tuh dari komen-komen kelihatan sih banyak orang-orang yang kayak nungguin gue burnout gitu. aman gue beneran burnout. Dan tapi plot twistnya itu bukan gara-gara ngegambar atau animasinya. Wah, apa dong? Ya kita tau lah ya bareng-bareng kalau animasi itu capek coy bikinnya, ngasih sendiri, gerakin sendiri. Kita kalau ngonten animasi ya aku udah tahu diri kalau kita tuh bakalan lebih lambat dibandingkan kreator lain gitu ya, kagak bisa update lebih banyak kayak konten kreator tipe lain. Tapi kalau buat gue mah ini masih worth it coy, karena kan gue story time ya. Lah seru coy, bisa kayak reka adegan pengalaman-pengalaman yang dulu pernah kejadian tapi kagak ada rekamannya gitu. Apalagi kan kita nih asalnya dari generasi yang tahu lah ya teknologinya tuh belum seberkembang sekarang. Video tuh berharga banget zaman dulu tuh, jangankan video ya, foto-foto gue di masa muda aja pada butak coy. Jadi nganimasiin pengalaman yang udah lama banget itu entah berapapun yang nonton ya masih sangat amat nyenengin dan worth it buat gue. Cuman ya butuh waktu bikinnya sih, ini poin penting ya. Terus ya orang-orang sih pada ngomong ya kalau kerja kantoran tuh kerjanya 9 to 5, tapi content creator itu bisa jadi kerjanya seharian 24/7. Nah gue pikir abong lebay lu, skill issue kali lu. Kagak coy, beneran emang puyeng. Jadi otak lu tuh kagak berhenti muter gitu kan. Apa coba makan kepikiran konten, kan gosok gigi kepikiran konten, mau tidur kagak tidur kepikiran konten. Lu mikir terus tentang konten. Belum kalau kayak mulai masuk kerja sama ya ada berbagai kekhawatiran baru nih yang kayak lu tuh baru tahu ketika udah nyemplung. Ya hal-hal kayak gini tuh bikin puyeng, tapi ya sejujurnya sih nggak akan bikin burnout ya kalau buat gue mah ya, kalau kagak ada masalah lain. Mantepnya bulan Juli itu gue kayak ditampol di berbagai arah gitu nih. Gue absen dah atau keajaiban kosmik apa sih yang terjadi ke gue di bulan lalu gitu kan, sehingga gue memutuskan bikin video ini. Pertama, gue kena doxing, tapi tuh ini udah selesai perkaranya jadi nggak akan gue perpanjang lah ya. Jadi gue tuh tahu diri lah ya, sudah tidak begitu muda dan kayak ada banyak jejak-jejak gue di muka bumi ini yang bisa gue hide dan ada juga yang tidak. Tapi tuh gue belum siap muncul, karena itu gue mohon banget ya buat teman-teman yang tahu siapa gue atau kayak nemu informasi soal gue, tolong pisan, tolong walaupun tidak nikmat, tolong nikmati sendiri aja gitu ya, kagak perlu di share. Sebenarnya tuh emang terlambat ya buat gue untuk anonim, tapi di era AI sekarang itu yang regulasinya belum jelas, gue nggak mau lengkapin info pribadi gue gitu, bahaya. Lagi pula tuh gue emang misahin bagian yang gue tunjukin di internet dan gue di keseharian gitu, walaupun ini masih gue ya, tapi anggap aja yang lu lihat ini tuh persona gitu kan. Regi yang asli mungkin lagi berkarya atau ketemu teman-temannya dan punya kegiatan yang kagak ada sangkut pautnya sama gue yang ini. Regi ada di luar sana menjalani hidupnya dan di sini aku cuma kartun. Jadi please ya teman-teman jangan sebar-sebarin info pribadi ya, oke? Ntar juga ada kok saatnya gue keluar sendiri. Udah perkara doxing udah ya. Yang kedua adalah konten gue bisa-bisanya di re-upload. Kenapa? Gue nih ya kreator baru coy, kreator animasi baru, kreator animasi HNP Survivor baru, kreator animasi HNP Survivor tua baru. Perjalanan gue tuh buat satu konten tuh gak sederhana coy, panjang. Bayangin berbikin 11 video panjang, mental gue udah dipatahin. Lu gak kasihan apa sama gue? Ya gak kasihan sih, kagak ngerti juga murahnya, belum tentu orang Indonesia. Wah gila sih, ini tuh situasi yang baru ya buat gua. Mana pernah kebayang konten gue dicomot orang, no kredit lagi. Nikmat ya orang-orang ngira video gue lu yang bikin. Mamam lu dikira pernah kutuan, lu aja sekali yang karbit sama berenang di udara. Makanya tuh sekarang gue bikin watermark pindah-pindah berpuyang-puyang dah tuh re-uploader jahanam. Lu buat yang nonton maaf ya kalau keganggu, tapi butuh. Dan gue bener-bener kagak ngerti ya sama platform item itu. Kenapa? Gue udah report tapi kagak dihapus-hapus lah, terus gue share sama follower lah malah rame videonya, kan panik nih gue jadinya. Tolong dong platform item, tolong dibenerin tuh moderasinya sama on AI botnya tuh apa gimana sih, kagak ngerti gue gimana dah tuh caranya untuk melindungi kreator. Nah gitu bes yang baru pada mau bikin video animasi kayak gue, pertimbangin kondisi kayak gitu yang bisa jadi kejadian di lu. Mau gimana pun gue 7 bulan lebih senior daripada lu. Senioritas sih takut ya, sama please bantu report, tapi gue juga kagak mau dia rame lagi sejujurnya. Jadi
Yang ketiga ya karena dengan kondisi dan kendala seperti itu gue kudu keep going kan. Tumbang juga gue jadinya sakit. Udah 2 kali gue demam sama hampir demam gitu di bulan Juli. Alhamdulillahnya kagak lama-lama amat. Tapi wow gila, demam karena stres sangat tidak gue pertimbangkan. Juga gini ya, kondisi lu di doxing, lu di upload, terus lu masih harus nganimasi, itu tuh wow mantep banget rasanya. I love it. Padahal soal nganimasinya tuh belum bosen gue, belum capek, tapi dengan kondisi mental yang terguncang dan lu kudu nganimasi yang notabene prosesnya lama itu ngaruh juga coy di output. Gue jadi delay lumayan lama. Tapi masalah ginian mah kreator lain yang udah duluan ya pasti pernah ngalamin ya. Gue pikir wajar kali ya, kudu kebiasa gak sih biar tahu cara ngadepinnya gitu. Tapi ya tetap aja kalau pertama ngalamin mantep, sangat burnoutable, buara Mr. Simple. Yaudah dah, gue sakit dah tuh, jerawat gue nambah 6. Dengan ini resmi lah gue burnout. Nah ini tuh yang gue lakukan saat burnout ya, pertama ya istirahat lah. Ya bukan kayak liburan doang ya, tapi mental rest gitu ya. Gue belajar buat ngosongin kepala, kagak ada apa-apa di kepala gitu, kayak bapak-bapak ngopi di teras. Itu tuh ngebantu banget ternyata coy. Bapak-bapak, I feel you. Yang tadinya kepala kita sakit kan karena mikir terus, dan dengan menjadi kopong otak kita jadi plong. Gue baru nyobain seumur hidup sumpah, makasih ya bapak-bapak. Kedua, dengan segala yang terjadi bulan Juli, lah gue kagak ngamuk di jalan juga uyuhan. Emang kondisinya tuh bikin stres dan banyak hal yang perlu dia khawatirin, ya mau gimana lagi ya kan. Jadi ya udahlah, gue jadwalin tuh rasa khawatirnya. Kira-kira jam berapa gue boleh khawatir soal reuploader, jam berapa gue khawatir soal deadline, jam berapa soal nyapu rumah, ya gitu-gitulah. Lumayan buat gue yang khawatiran tuh membantu biar tangki khawatir gue tuh kagak numpuk di satu waktu ya. Kan sayang juga kalau ada hal yang baiknya tuh dipikirin besok malah jadi ngeganggu gue di hari ini. Jadi ya biar kagak capek aja sih. Ketiga ya, di bulan ini gue jadi tahu kapasitas gue dalam konten sendirian itu berapa banyak. Jadi ya kagak semua tawaran tuh kita harus terima, kagak semua hal kudu dikerjain, gak semua konten kudu keluar. Dan kalau bisanya cuma segitu ya udah, tahu diri aja kita mah. Udah nggak sih kepanjangan, paling segini aja kali ya. Gimana menurut lu, ada hal lain yang perlu diantisipasi nggak sama orang yang baru ngonten? Tapi alhamdulillah tiba-tiba kita udah 50 ribuan subscriber aja kali ya. Makasih ya teman-teman udah nonton video gua. Gue 7 bulan yang lalu nih pasti shock sih lah, bisa juga ya kita 50 ribuan. Dulu kayak ngumpulin 1000 aja tuh susah banget tahu coy. Kayak 700 aja tuh gue bener-bener bangga gitu. Pas awal-awal upload juga video gue tuh yang nonton kayak cuman 100 gitu loh, berapa harian gitu 100 view. Tapi kayak gue udah seneng banget aja gitu karena ada yang nonton gitu. Tapi ya mudah-mudahan walaupun ada banyak masalahnya ini kita ngonten, tapi mudah-mudahan sih tetap bisa terus produktif sampai tahun seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, dan entah gimana caranya. Semoga gue bisa bikin video lebih banyak. Wassalamualaikum. Real Regi.